metik daun salam di kota Mekah. Ada kongko. Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para alim ulama, para guru, para tokoh, para habaib yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Bapak Acep Mulyanto, betul ya? Tulisannya ini Yang terhormat Ketua RT 041 Bapak Lias Suhendar, Ustadz Haji Muhammad Gufron, Ustadz Subhi Nuryanto, Ustadz Abah Ujang Badri, Ustadz Mukhlis Mustafa, Ustadz Acep Hambali, Ustadz Marwan Sidik, Ustadz Zainal, dan juga Ustadz Muhaimin. Kemudian yang ikut saya ada Ustadz Imron Rosadi, Bang Paki, Bang Dona, Bang Hasan, Bang Ahmad, dan Bang Jaki. Ada Bang Tegar juga. Seluruhnya di belakang para jamaah, para tokoh, para sesepuh yang mohon izin, mohon maaf namanya saya nggak sebut atu-atu. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu, tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la. Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian. Sholawat
kita sampaikan Ini nasihat saya mulakan perihal maulid. Saya sampaikan, tua muda harap dengarkan. Semoga di kubur kita diselamatkan. Encang-encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin lah. Palinglah enak minum jajamu habis minum engap-engapan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan lah. Wahidun artinya satu, isnain artinya dua. Kalau ibu mau nyari mantu yang bisa baca doa kayak saya. Jalan-jalan ke pasar Kranji beli baju biar satu kodi. Siapa orang yang kagak hadir ngaji besok matinya jadi memedi lah. Jalan-jalan ke Binalindung pulangnya lari-larian. Saya heran perawan berkerudung tapi ternyata cabe-cabean lah. Ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Siapa orang yang tidak sembahyang besok digedik di dalam kubur lah. Metik buni timpal biar gak malu diajak kondangan. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insyaallahu ta'ala minal aminin liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami' arwah hadirun, jami' arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat,
khususan jamaah Masjid Nurul Falah, annallaha yatagassahum birrahmah wal maghfirah. Saulillah lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Udah jam berapa ini? Jam 10. Ustadz Muhaimin mana? Bang Jenal, ini sampai jam berapa kita ini? Hah? Jam 3. Ngundang pengontrak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Masjid Jami' Nurul Falah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 18 Oktober 2024 garis miring 1446 Hijriah, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun karakter apa itu? Yang kuat dan kepedulian sosial di zaman modern. Alhamdulillah. Bu, dengar apa kagak, Bu? Kemari dulu, Bu. Habis ini saya mau ke Cirebon. Dari Cirebon saya terus ke Jogja. Kemudian ke Lamongan, Mojokerto, terus ke Surabaya, mentok di Madura. Itu kalau ada yang ngundang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah zat yang maha ghafur, yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya bagaikan air yang mancur. Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu bersyukur, dan Allah sangat membenci kepada hambanya yang kufur, apalagi yang takab, yang kerjaannya cuma makan dan malas bekerja alias orang seperti ini ketika dikasih nikmat oleh Allah dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, bukan hanya satu, bahkan sampai iya berani 4. Ngomong doang, takut sapu. Dengan uang yang berlipat-lipat, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, istri cantik memikat, nih ama masjid kelewat, ama musola kelewat, peringatan maulid kelewat, pengajian kelewat. Padahal kalau kita lihat di Facebook aktif, di Instagram lagi bikin bumerang, kemudian di TikTok, tang ting tung, lagi joget nyanyi. Di masjid kelewat, pengajian kelewat, besok meninggal masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan nih yang hadir maulid malam hari ini Masjid Nurul Falah, Allah berikan kita selamat, amin ya robbal. Kenapa Pak? Karena hidup kita nyari selamat, betul apa enggak? Nih Bapak dari rumah berangkat kemari acara peringatan maulid, mondar mandir pergi pulang, itu pengennya selamat, betul apa enggak nih? Scoring ya.
Ehonya sama bassnya matiin aja bang. Ya, jadi kayak suara dangdut. Nih kita kumpul acara peringatan Maulid, datang dari rumah kemari, pulang pergi pengennya selamat. Dulu kita diberanakin lahir ke alam dunia, ntar apa kita meninggal kita pengennya selamat, betul? Ada yang mau nyasar? Ada nggak? Ada yang mau kecebur? Ada yang mau mampir dulu? Kagak, betul? Yang pertama tuh hidup kita pengen selamat. Yang kedua, udahnya selamat kita pengen sehat, betul? Betul nggak? Maka kemarin tuh kita dididik sama yang namanya virus, covid, corona. Nih yang malam hari ini hadir kumpul nih sisa covid. Coba kemarin kita mati habis dibungkus sama plastik, betul? Kadang nyolatin juga di ambulan kagak dibawa masuk ke dalam masjid, betul? Lah iya, makanya alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillah. Maka kadang-kadang apa itu sehat? Saya sering nyampein tuh. Sehat itu singkatan dari apa? Ayo, Bu, dengar. Masih hidup. Sehat itu singkatan dari apa? Senang hatinya. Ibu duduk di bawah pohon rambutan seneng apa kesusah itu? Ayo. Nah yang di belakang ada tukang balon yang apa anunya bokong nggak berindil seneng apa susah? Ayo. Seneng apa susah? Jujur. Kalau emang kaki sakitnya, blonjor aja udah, asam urat mah iya, udah blonjor aja. Jangan pakai tahan-tahan, udah blonjor aja capek, ya. Kenapa? Karena orang yang sehat itu senang hatinya. Nih hadir Maulid, Masjid Nurul Falah. Kemudian kita kumpul, dapat makanan. Mana makanannya itu? Habis sudah ya? Iya ada ntar, ada ya, yang penting punya duit belanja. Ya, nih kita hadir Maulid, kita seneng hatinya, alhamdulillah. Itu orang sehat. Kadang datang Maulid duduk, wah merengut, japluk, udah lama banget acara. Wah udah, begitu doang, udah. Air gua habis lagi, mana kaki gua pegel, udah. Kapan ini pulangnya kapan? Itu orang sehat apa sakit? Sakit. Ya, maka sadar sehat itu senang hatinya. Ibu ntar pulang ke rumah. Ya, kemudian di rumah beras habis, duit kagak gablek, laki tidur aja. Ibu seneng hatinya, alhamdulillah, laki saya masih ada napasnya, masih ada ambekannya, alhamdulillah, sehat Bu, betul. Bapak juga, pulang kemalaman, kemudian diomelin bini, kagak dibikinin kopi, kemudian jangan marah Pak. Bini ngomel, udah antepin. Alhamdulillah, bini gua masih ngomel, tandanya bini gua masih hidup. Alhamdulillah. Itu bocah berantakin rumah, wah nangis, berantem, ribut. Alhamdulillah, anak kita masih hidup. Ya, kalau kita ngomel, kita marah, kita omelin, bini diomelin, anak diomelin, akhirnya habis ngomel tuh naik kepala, migran, uyang pala, teng aja. Wah. Turun ke kaki, asam urat, ada kaki gua ngapain ini? Wah, naik ke badan, jantung, darah tinggi, wah ujung-ujungan termasang ring. Ayo, sehat ke sakit itu? Sakit, gara-gara siapa? Gara-gara salah sendiri, ngomel. Maka Nabi ngingetin buat umat Islam, ya Rasul, kasih amalan buat saya yang bisa saya pakai seumur hidup saya. Jangan banyak-banyak, dikit aja ya Rasul. Kata Nabi, la tagdob, jangan marah. Apalagi ya Rasul, la tagdob, jangan marah.
lagi ya Rasul? La takdob, jangan marah. Udah. Kenapa? Kalau kita marah, al-godobu yuzilul akal. Orang kalau udah marah akalnya hilang. Keluar kebun binatang, dasar lu bini setan. Wah, kata lakinya, lah saya bininya setan. Wah, dua-duanya setan. Lah ini anak ah, lah anak setan. Akhirnya itu rumah, jadi rumah setan. Betul. Lah itu isinya ribut mulu. Kenapa? Emang dia jadi setan? Nauzubillah min. Maka senang hatinya tuh sehat. Orang kalau sehat senang hatinya, alhamdulillah Pak, jauh dari penyakit. Maka saya tuh nyengir, salam nyengir itu juga singkatan. Singkatan dari apa? Nyenengin sama girangin. Saya hadir kemari, kampung apa ini? Marakan. Saya pengen nyenengin orang sini, enggak menghina, enggak. Pengen nyenengin orang sini. Kemudian saya juga pengen girangin besok di akhirat. Amin. Doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita pengen bahagia, di akhirat kita pengen bahagia. Di dunia kita pengen sehat, di akhirat juga kita pengen. Di dunia kita selamat, di akhirat juga kita. Di sini kita senang, di sono kita. Di mana-mana hatiku la 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 la. Betul nggak? Lagu bocah TK tuh. Iya bapak di sini duduk, ya airnya habis, kagak dapat kue. Alhamdulillah bapak sehat, itu seneng. Pulang ntar ke rumah, bini tidur nggak ada duit. Alhamdulillah seneng. Betul? Betul nggak? Kadang pada marah, ono berantem, ini berantem, ono minjem, ini minjem. Wah, ayolah tetangga berantem. Ayo, jamaah masjid berantem, ono melengos, ini melengos, ono merengut, ini merengut. Ayo, mana Islam? Mana ngikutin Nabi? Baginda Rasul itu pernah, ya Aisyah, dalam riwayat, Neng, lu masak apa Neng? Kata bininya apa? Ya, bilang emang kagak punya beras, apa yang mau dimasak, kan begitu. Kata Nabi apa? Kalau memang nggak punya beras, nggak ada makanan, ya udah saya puasa. Tuh riwayatnya. Kemudian kalau lakinya puasa, bininya lah puasa, emang kagak gablok beras, apa yang dimasak? Betul nggak? Lah itu bu, kadang nih bininya ngomel, lakinya ngomel, perut lapar, ya. Ayo, makanya sadar, nih pulang maulid, nih panitia nih, Bang Jainal, ya Ustadz Muhaimin, guru-guru nih, tokoh-tokoh kumpul, Pak RT, Pak RW, DKM, kumpul malam hari ini, sesepuh juga kumpul, Habib datang tadi, ya. Kemudian nih pulang, nih dananya besar, betul nggak? Ntar pulang ke rumah ada manfaatnya, ada bekasnya, ada perubahannya. Amin. Jangan maulid tiap tahun, masjid ono maulid, majlis taklim ono maulid, majlis taklim ini maulid, pengajian itu maulid. Pulang ke rumah tetap aja ibu sama laki galak. Ayo, betul nggak? Lah jujur aja, saya ngomong realita nih, ngomong fakta. Ya bapak sama. Ya kadang datang hadir maulid, pulang ke rumah berubah, kita ngikutin Nabi, nggak usah marah. Namanya perempuan, lah emang tukang ngomel, ngemil, ngemol, belanja. Emang itu udah kerjaannya. Makanya jadi perempuan mah enak, gas habis bang, gas habis bang. Iya bocah minta duit, anak lu minta duit, bocah sekolah besok, bang minta sekolah. Makanya pak nih, laki-laki nih, kita nih, gampang cepet mati kita pak. Lah bener, ini survei membuktikan, gara-gara covid kemarin 2,5 tahun nih, janda di kota Bekasi nambah 3.000. Lah betul.
Lah iya, makanya lihat nih kampung kita, kampung apa? Marakan, banyakan janda apa duda? Wah, banyakan janda. Ini janda semakin di depan kan begitu. Kenapa itu? Lakinya diomelin mulu tuh, laki cepet mati, Bu. Iya, laki mah jadi omelin, elus-elus palanya. Kalau dia nikah lagi getok palanya. Gitu. Ya. Nih kita ngikutin Nabi, maulid Nabi dulu. Sejarahnya nih Bu, kisah maulid. Tuh dulu umat Islam perang lawan non-Islam, kalah. Perang lagi, kalah. Ngatur pasukan, perang lagi, kalah. Ngatur pasukan, perang lagi, kalah. Akhirnya ulama zaman itu kumpul. Kemudian basul masail, ada apa dengan umat Islam? Ternyata ketika dicek, diteliti, ditelaah, direnungin, umat Islam kenapa kalah mulu? Kenapa miskin mulu? Kenapa sakit mulu? Umat Islam kagak kenal sama nabinya. Nauzubillah min. Maka dibuatlah sayembara, muncul maulid Al-Berjanji Imam Ja'far, kemudian muncul sholawat burda Al-Imam Al-Busiri, kemudian lahir generasi selanjutnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menaklukkan kota Palestina. Maka sadar nih, peringatan maulid pulang berubah, makin kenal sama Nabi, makin seneng sama Nabi, makin cinta sama Nabi. Amin. Amin. Ibu cinta nggak sama Nabi? Bo, perempuan kalau kita kagak ajak ngomong dewek dia. Emang mulutnya dua. Bo, cinta nggak sama Nabi? Kita balik ke masa lalu, zaman ibu-ibu masih perawan. Orang kalau cinta, orang kalau demen, orang kalau lagi seneng, itu lewat depan rumah pacar, lihat sarung pacar dijemur, itu hati rasanya ada. Itu hati rasanya seneng, hati rasanya damai. Itu baru sarungnya, belum isinya. Duit ngikut ke cuci, ke jemur. Kenapa? Karena orang cinta, orang suka, itu nikmat. Orang cinta, orang suka, orang senang, itu enak. Maka kita nih maulid Nabi, Masjid Nurul Pala sadar, entar pulang kudu inget sama Nabi, makin kenal sama Nabi, makin cinta sama Nabi. Kalau kita kagak kenal sama Nabi, entar pulang ke rumah hati-hati. Ya, kadang-kadang nih kita baca sholawat sering, maulid sering, pulang ke rumah tetap aja yang didengerin suara setan, akhirnya pada kesetanan. Umat Islam pada berantem, masjid ini berantem, masjid ono berantem, musola ini berantem, Islam sama Islam berantem, yang ono ngucap Allahu Akbar, takbir berantem, ini juga takbir Allahu Akbar. Polisi bingung, akhirnya kata polisi sami Allahu liman hamidah. Lah ini Islam ono Islam, betul nggak? Ya udah, makanya Nabi pesan nih 3, praktekin ntar ke rumah. Ya, Nabi pesan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ini bocah malam-malam belum pada tidur, ini bocah tidur dong, udah malam jam 10. Iya, mau balu mau indahoy no. Iya, bocah sekarang ini masih pada melek aja jam segini, pada main HP sih. Iya, gak boleh tidur. Bocah dulu mau maghrib disuruh tidur pada pulas, makanya orang dulu anaknya banyak. Iya, orang sekarang anak 2, nambah lagi, wah ribetan. Iya, takutan. Orang dulu anak 15, 20, sampai doble itu. Ya alhamdulillah pada hidup, pada sehat, pada jadi sarjana. Sekarang anak 2, atau ikut geng motor, atau narkoba, kelar itu rumah. Nauzubillah min. Saya ngomong apa jadi dari kemarin nih?
Lagi ngomongin apa saya? Nih pesan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, muliain bu tetangga. Muliain tetangga bu. Bu, jangan gede sama tetangga. Bagian tetangga yang monyong aja mah antepin aja, ntar juga lama-lama dia mati. Nah iya, yang gede aja mah tetangga antepin aja, kita mah tetap hormat. Itu pesan Nabi. Orang Islam itu ngormatin tetangga tuh yang pertama. Iya, yang gedek, yang dengki, bodoh amat urusan dia sama Allah. Kita mah tetap aja baik. Kalau dia melengos, ya udah kita melengos. Ngapain ibu senyum? Lo rugi, senyum sama orang buta, lebih kagak ngeliat. Ibu lagi nyengir aja. Iya pak. Ayo kita sadar, kita mah ngikutin Nabi. Kata Nabi, siapa orang yang percaya sama Allah, percaya sama hari akhir, muliain tetangga. Kemudian yang kedua, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, muliain tamu. Tapi ingat, tamu yang datang ke rumah kita karena sayang sama kita, kenal sama kita, niat baik sama kita, tuh tamu. Kalau tamu datang niat mau minjem duit, tuh tamu anu itu mah tumben. Iya, datang pas ada maunya, itu bukan tamu, kunciin pintu. Ngapain? Datang lagi ada maunya. Iya, giliran seneng lupa, itu mah jangan, itu bukan tamu. Ya, tamu itu sayang sama kita, peduli sama kita, sayang sama kita, berjamaah di masjid sama kita, itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang iman, orang beriman, orang Islam tuh saudara. Kita kadang-kadang nih, ya namu kalau lagi ada maunya doang. Giliran kagak ada maunya, pergi kabur. Iya, giliran butuh nyari, giliran kagak butuh pergi. Nggak begitu pak. Ya, maka sadar orang Islam yang ikutin Nabi, pesan Nabi, orang yang percaya sama Allah, percaya sama hari akhir, dia kudu muliain tamu. Tamu datang kita hormatin. Itu namanya kita ngikutin Nabi. Yang ketiga pesannya Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diem. Bu, ngomong yang baik atau diem. Kadang-kadang nih sekarang zamannya handphone, apa aja dikomenin, apa aja bikin status. Berantem sama laki bikin status. Iya, akhirnya ketahuan sama tetangga, ketahuan sama saudara, ketahuan sama mertua. Berantem ribut, ditanya ngapa lu sama laki lu? Wah payah, lagi gua payah lu. Ketahuan sama tetangga, mertua sewot, saudara sewot, ipar sewot. Kemudian teman pada sewot, hujan, rujuk balik lagi. Resti. Ya. Itu. Makanya sadar. Jangan bu, kalau marah berantem sama laki diem. Jangan pakai nulis status, ketahuan sama orang. Ya, kadang kalau orang lagi marah begitu, pengennya curhat. Curhat sama Allah aja bu. Curhat sama Nabi, selesai baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, udah kelar, adem. Amin. Maka ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sesungguhnya Allah bersolawat, bentuknya itu rahmat yang bawa para malaikatnya.
kepada Nabi besar Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya sama Allah, yakin sama Allah, sallu, bersolawatlah, alaihi wasallimu taslima. Orang yang rajin baca solawat, orang yang senang baca solawat, itu taslima. Apa taslima? Taslim, adem, selamat, damai, tenang. Amin. Kalau ada orang baca solawat 1000, baca solawat 2000, solawat Kamilah, solawat Jibril, solawat Fatih, tapi yang keluar dari dalam badannya itu jereget. Begini nih, kalau bahasa Betawi jereget, buah. Hati-hati. Quran bilang dalam Quran, ketika keluar kata gua, itu yang hadir bukan Nabi Muhammad, tapi yang hadir ana khairun minhu, gua lebih baik dari lo, itu iblis, Bu. Hati-hati. Hati-hati. Kalau orang rajin baca solawat, yang keluar ana khairun minhu, gua lebih baik dari lo, gua lebih suci dari lo, gua lebih mulia dari lo. Hati-hati, itu iblis. Hati-hati. Maka kita umat Islam harus sadar, nih kita unsur kita dari tanah, tapi ada yang dalam ruh kita cahaya dari Nabi kita Muhammad. Maka orang Betawi dulu tuh ngajarin kalau sholat taraweh, Nur Muhammad, Nur Muhammad Sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah. Ya Allah, cukupin saya, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu, Bu, amalin pakai di rumah. Ini ngapa pada diam ini? Bercanda aja dong lo. Jam berapa sih ini? Sebelum makan ini. Sampai dibikinin kopi, tapi kopi pahit banget dalam mana. Iya. Makanya saya minta air di guru ini di lidah pahit banget, suruh ngomong. Iya, makanya mohon izin, mohon maaf. Bu, Pak, Pak, ya tidur Romana. Nih Pak, nih kita punya tokoh nih Pak, di sini kampung ini Pak, sesepuh nih Pak. Nih doanya kabul Pak, doanya manjur. Saya penceramah, habis kelar ceramah saya pulang. Betul nggak? Lah iya, yang kudu dihormatin nih guru-guru nih, sesepuh kita nih di kampung nih, hormatin Pak. Yang ngajarin ngaji ikhlas, kagak minta bayaran, itu guru, mana pakai sendal jepit. Udah aki-aki tua, bocah kagak ada yang iyeng, kagak ada yang inget tuh aki-aki. Ya ilah, datang kadang tahlilan, timbang dikasih gocap. Ayo Pak, kasih 1 juta. Amin. Amin. Itu namanya ngikutin Nabi. Kadang-kadang kita kagak umat Islam. Ya, nih sama guru-guru Sohibul Wilayah Masjid Nurul Pala Pak, hormatin Pak, hargain. Kenapa? Nih masjid masih ajan, masjid masih ada imamnya, masjid masih berdiri karena ada jasa guru-guru kita. Hargain guru-guru kita. Ya, ketika guru-guru kita senang, bahagia, tuh doanya berkah. Amin. Nih umat Islam nih, Bu, Ibu sadar kagak nih, kita nih Indonesia rumah sakit banyak, apotek banyak,
dokter banyak, sekarang banyakan orang sehat apa sakit? Ayo, banyakan orang sehat apa sakit? Banyakan orang sakit, berarti umat Islam kagak sadar kita emang disuruh sakit. Dari lu sakit, lu kerja, lu dagang, lu punya duit lu buat rumah sakit, duit lu buat berobat. Akhirnya lu mah tetap kismin, yang kaya mah gua dewek-dewek. Tuh, nauzubillah min. Orang dulu bu, di Betawi, di Bekasi, aki-aki umurnya 90, masih ngopi, masih ngerokok, masih kongko, kuat di balai. Betul. Lo orang sekarang temen saya aja 40 udah pada kakinya bengkak, yang asam urat, yang cuci darah, yang masang ring. Ayo, sadar nggak kita? Nih Pak, hati-hati Pak, orang Islam. Islam tuh Quran, Nabi ngajarin kesehatan, Nabi ngajarin kebersihan, Nabi ngajarin keselamatan, kebahagiaan. Maka kalau kita sadar, kita ngikutin Nabi kita Muhammad SAW, nih kita harus sehat. Makanya guru-guru kita nih, yang rajin ibadah, yang rajin baca Yasin, yang rajin ngaji, bapak sakit, minta doa Pak. Ilok doanya kagak manjur, nyampe sama Allah. Kenapa bapak lebih yakin sama dokter? Sama guru kagak yakin? Yakin sama guru. Bapak doain, guru doain saya lagi sakit ini, kaki saya bengkak. Doain guru, izin Allah biiznillah sembuh. Kemudian tuh guru bagi duit 1 juta, amin. Lah sembuh, doanya langsung nembus langit 1 juta. Ini mah kagak. Kadang guru di kampung, guru doain ya gratis. Giliran udah gratis, oh pas gitu di kampung diomongin ya kagak manjur doa sama Ustaz Ano mah. Lo gratis pengen manjur. Lo kita berobatnya ke dokter belum ngapa-ngapain, belum dapat obat, baru dicek darah, tensi, udah 300.000 keluar, nebus lagi apotek 500.000. Lama guru, buru-buru cepet. Ayo, ayo bu. Orang dulu tuh tibang pakai air, wasilahnya dari gurunya, dia yakin. Kata Allah dalam hadis kursi, ana inda zonni abdibi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Ketika kita nyangka nih wasilah orang ini, saya sembuh penyakit saya, izin Allah sembuh. Kenapa? Karena obat dalam badan kita nih udah ada 80% dalam tubuh kita udah ada obat. Cuman kita yakin apa kagak? Kadang-kadang kita nggak yakin. Obat itu dibang 20%. Kadang-kadang kita lebih yakin sama obat. Akhirnya minum obat tuh banyak, setahun 2 tahun, ujung-ujungan ntar cuci darah. Tuh ginjalnya kena. Hati-hati. Umat Islam harus sadar. Makanya orang dulu, tuh sekarang bu, orang dulu kalau batuk minum apa? Daun saga, nyari daun saga. Sekarang mana ada daun saga? Ada di sini. Jarang, langka udah ya. Lah iya pegel-pegel, daun binahong, daun apa tuh? Iya sakit gigi, daun jarak. Lah itu sembuh, yakin orang dulu. Lah orang sekarang bagaimana? Lah kuple-kuple banget, romana. Lah iya masih muda-muda, udah kayak nenek-nenek. Ayo umat Islam sadar, ntar pulang nih maulid berubah, ikutin ajaran orang dulu pakai. Oke zaman kita handphone sekarang, tapi pak ajaran dari leluhur kita, nenek moyang kita pakai, itu sehat kita, amin. Lah iya umat Islam harus sadar nih pak, nih kita harus sadar bahwa ada 3 yang sekarang nih menguasai dunia. Yang pertama makanan dan minuman, makanya KFC, McD itu Amerika pak, Israel tuh. Ya tuh nomor 1 nih makanan dan minuman. Yang kedua apa? Farmasi, obat-obatan. Makanya zaman COVID tuh obat laku. Umat Islam aja nih rakyat yang pada miskin, pejabat mah duitnya nambah. Coba cek sekarang. Ya, yang ketiga baru otomotif, kemudian teknologi, nih, ya motor, mobil, itu
Makanya kita orang Islam nih, kita kudu ngumpul, kudu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala, jangan bercerai-berai, jangan pada berantem. Kenapa? Kita ingat Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad Rasulullah. Kita ingat dengan beliau, baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cahaya itu masuk ke dalam diri kita. Makanya Nabi bilang, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kemudian cahaya ini makin lama makin terang, makin terang. Nurul falah, cahayanya kemenangan. Akhirnya di kampung Markan, nih kampung jadi menang, berkah, amin. Mudah-mudahan nih kita semua yang kumpul, Allah berikan kita rezeki yang berkah. Mudah-mudahan duit kita nambah, nambah lagi, nambah lagi. Mudah-mudahan kita bisa nyampe ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumrah di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa punya mobil yang mewah, bisa bangun rumah yang megah, bisa nikah. Nenek-nenek jangan amin, nenek-nenek. Siapa yang mau sama nenek-nenek? Ya, anak-anak kita nih kita doain biar soleh dan soleha. Kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wali syafaati rasulillah wal karama auliyaillah waliman sa'a bil wilayah binati siha salama afiyah barokah sa'ada rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan siulila lahum al-fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya balik maqasidana waghfir ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al Rabbi fanfa'na bibarakatim wa dinal husna
بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin para jamaah, para guru, para tokoh, para ibu, para bapak, adik-adik, remajawan, remajawati. Terakhir mohon izin, mohon maaf saya banyak salah, banyak hilaf, nggak sopan, kurang hormat. Baru bisa ngomong dalam prakteknya, masih banyak perjalanan, banyak lobang, banyak kadang suka kepleset, kadang suka jatuh. Maka kita minta kepada Allah akhir hidup kita, ujungnya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.